Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 halaman 1 sampai dengan halaman 8. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Bab 1 ini adalah dengan tema Jelajah Nusantara. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 1 bab yang pertama Jelajah Nusantara. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskripsi. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi serta berlatih menyajikan teks yang menarik. Kata kuncinya adalah teks deskripsi, objek, kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi. Selanjutnya pada halaman 2 pada bagian siap-siap belajar. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata Jelajah Nusantara? Maka jawabannya adalah aku membayangkan berpergian atau menelusuri wilayah Nusantara. Yang kedua, amati gambar pada pembuka bab. Apakah yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? Maka jawabannya adalah anak-anak sedang melihat brosur tempat wisata untuk mengetahui objek wisata apa saja yang bisa dikunjungi. Yang ketiga, tulislah nama-nama benda khas daerah kalian, dapat berupa makanan atau kerajinan. Pada kolom saya sudah tahu. Tuliskan nama benda dari daerah lain yang ingin kalian ketahui pada kolom saya belum tahu. Jadi untuk tabel ini disesuaikan dengan tempat atau wilayah daerah tempat tinggal masing-masing. Sebagai contoh adalah seperti ini. Pada kolom saya sudah tahu. Aku tinggal di Provinsi Jawa Barat. Kerajinan khas daerahku tas dan sepatu dari Cipaduyut, angklung, wayang golek, batik Jawa Barat, dan payung gelis. Makanan khas daerahku adalah peyem, surabi, karedog, tutuk oncom, dan patagor. Pada bagian saya belum tahunya adalah untuk mengetahui daerah di luar daerah tempat tinggal yang ingin diketahui. Sebagai contoh, saya belum tahu objek wisata Danau Toba. Selain itu, saya juga ingin mengetahui makanan dan souvenir dari objek wisata tersebut. Selanjutnya pada halaman 3 bagian A, memahami isi teks deskripsi. Kegiatan yang pertama, mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Pada bagian membaca, Rapa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya ini di blognya. Pantan Terong yang Instagramable. Pantan Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Takengon. Akhirnya, aku menginjakan kaki juga di sini. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang Instagramable ini. Aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon.
Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Tung paman lihai mengendarai mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalan securam ini. Tentu saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampainya di atas, paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pagi pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran, lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk bersuah foto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk bersuah foto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicas senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Selanjutnya pada halaman 5. Bagus ya, kasih kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Setelah bersuah foto, apalagi di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino hingga latte. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan, matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi dengan mengunjungi Pantan Terong? Kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Setelah membaca pengalaman Rapa, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rapa di atas? Maka jawabannya adalah Pantan Terong, sebuah bukit yang instagramable. Di kota mana objek tersebut berada? Maka jawabannya kota Takengon, Aceh. Pada pengantar tulisan, mengapa disebutkan Rapa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya? Maka jawabannya, karena Pantan Terong merupakan bukit yang indah. Selanjutnya pada halaman 4, tuliskan kembali dua kutipan kalimat Rapa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Yang pertama, pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Dan kata yang kedua, wah banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk foto. Tempat wisata yang kelima, tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang instagramable, tapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata, serta makanan khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Jawabannya, saya pernah melihat proses pembuatan surabi di tempat wisata tersebut.
Surabi dibuat dari adonan tepung beras dan santan kelapa, kemudian dipanggang di wadah yang terbuat dari tanah liat. Soal nomor 6. Jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian apa maksud pernyataan tersebut? Maka jawabannya, maksud pernyataan tersebut adalah kita tidak boleh mengambil benda-benda di tempat wisata seperti benda bersejarah. Selain itu, kita juga tidak boleh merusak tanaman. Kita harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoret-coret tempat wisata. Soal nomor 6. Kegiatan yang kedua, mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi media sosial. Apabila menulis di media sosial, kalian dapat menyapa pembaca dengan lebih akrab. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang menyapa pembaca yang ditulis Rapa di blognya. Yang A, bagus ya, pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Yang B, apabila kalian bersuap foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengong di kejauhan. Keren kan? Nah, sekarang tulislah beberapa ungkapan lain yang digunakan Rapa untuk menyapa pembaca blognya. Jawabannya adalah yang pertama. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran, lain kali aku harus lagi. Yang kedua, setelah bersuap foto, apalagi? Kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Yang ketiga, segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Soal pada halaman 7, saat ini KBB daring dapat kalian akses di laman http://kbbi.kemdikbud.go.id. Kalian tinggal metik kata dasar yang ingin kalian cari di kolom pencarian. Nah, sekarang carilah kata suap foto, souvenir, kontras, perajin, dan semburat pada laman tersebut. Jadi silakan dilihat di kamus kbbi.kemdikbud.go.id. Suap foto adalah potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial. Souvenir adalah tanda mata, kenang-kenangan, cindera mata. Kontras artinya memperlihatkan perbedaan nyata dalam hal warna, rupa, ukuran, dan sebagainya. Perajin adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya membuat barang kerajinan. Dan semburat adalah memancarkan cahaya atau bersinar. Kemudian pada halaman 8. Kemudian isilah kalimat tidak lengkap dan rumpang ini dengan kata-katamu sendiri. Jadi nanti jawabannya silahkan diisi seperti ini. Souvenir yang dibuat oleh perajin di daerahku adalah titik-titik, maka jawabannya adalah angklung. Ini salah satu contohnya adalah angklung, tapi itu nanti disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal masing-masing siswa. Yang kedua, sifat kedua kakak beradik itu sangat kontras, berbeda dengan sang adik yang banyak berbicara, sang kakak seorang yang pendiam. Yang ketiga, banyak tempat wisata menawarkan pemandangan indah sebagai latar suap foto. Pemandangan indah yang digunakan sebagai latar suap foto di Pantai Terong adalah perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah cantik, dan kota Takengon. Yang keempat, Rapa ikut membantu para perajin lokal dengan cara membeli souvenir berbentuk kopi gayo. Dan yang kelima, senja datang, mentari pun meredup. Semburatnya berwarna titik-titik, warna yang kusuka, maka jawabannya adalah jingga. Jadi kalimat lengkapnya, senja datang, mentari pun meredup, semburatnya berwarna jingga, warna yang kusuka. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 1 sampai dengan 8. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.